Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Silinto Memopeda. Kali ini saya akan membahas tugas diskusi 7 dari mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika, yaitu siapa saja tokoh yang mengkaji matematika pada pembelajaran museum. Ada 7 tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Yang pertama, Euclid. Kedua, Archimedes. Ketiga, Apollonius. Keempat, Eratosthenes. Kelima, Pappus. Keenam, Claudius Ptolemy. Dan yang ketujuh, Diopantus. Ya, mari kita belajar satu persatu dari ketujuh tokoh yang mengkaji matematika serta peran masing-masing dalam mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum. Euclid hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Ia adalah matematikawan Yunani dari Alexandria, Mesir. Euclid dikenal sebagai bapak geometri melalui karyanya yang berjudul Elements. Adapun beberapa karya Euclid yang terkenal selain Elements, Euclid juga berhasil merumuskan 5 postulat geometri, yaitu segmen garis lurus dapat ditarik antara dua titik manapun. Segmen garis lurus dapat diperpanjang tanpa batas. Lingkaran dapat ditarik dengan pusat dan jari-jari sembarang. Semua sudut siku-siku adalah kongruen. Dan postulat paralel. Karya Euclid lainnya adalah mengembangkan metode pembuktian matematika yang sistematis dan aksiomatik. Tokoh yang kedua yaitu Archimedes. Archimedes lahir sekitar tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes adalah putra dari astronom Cnidias dan lahir di Syracuse, sebuah pemukiman bangsa Yunani di pantai tenggara Sisilia. Karya dari seorang Archimedes yang terkenal yaitu Archimedes menemukan prinsip dasar pengukuran volume benda padat dan perhitungan yang akurat tentang luas lingkaran serta menemukan nilai pi dalam menghitung luas lingkaran. Tokoh yang ketiga adalah Apollonius dari Perga. Apollonius lahir di kota Perga, Yunani dekat pantai tenggara Asia Minor. Apollonius adalah orang terakhir dari 3 ahli geometri yang termasyhur pada periode 300 hingga 200 sebelum Masehi. Peran Apollonius dalam mengkaji matematika. Apollonius termasuk atau terkenal karena koniksnya atau kerucut. Apollonius juga dikenal karena mengembangkan metode untuk menggambar irisan kerucut dengan tepat. Ia mendefinisikan bahwa kerucut lingkaran tegak adalah bangun kerucut lingkaran yang sumbunya tegak lurus terhadap bidang dari lingkarannya. Apollonius juga memperkenalkan istilah-istilah parabola, hiperbola, dan elips. Dan peran yang terakhir, menyelesaikan masalah geometri, yaitu lingkaran singgung. Selanjutnya tokoh keempat yaitu Eratosthenes. Eratosthenes lahir sekitar tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi. Eratosthenes lahir di Cyrene, sebuah kolonia Yunani yang terletak di sebelah barat Mesir. Penemuan Eratosthenes yang terkenal yaitu satu, saringan Eratosthenes, yaitu penemuan metode untuk mencari bilangan-bilangan prima.
Kemudian yang kedua, Eratosthenes mengembangkan garis lintang dan bujur. Tokoh yang kelima yaitu Papus dari Alexandria. Dia lahir sekitar tahun 290 sampai 350 Masehi. Penemuan Papus yang terkenal adalah satu, teorema Papus tentang titik-titik kolinear. Teorema ini adalah teorema geometri kolinearitas dan luas permukaan atau volume benda putar. Selanjutnya, Papus juga mengembangkan konsep pusat gravitasi. Tokoh yang keenam yaitu Claudius Ptolemy. Ia lahir sekitar tahun 100 sampai 170 Masehi. Claudius Ptolemy dari Alexandria lahir sekitar tahun 100 sampai 170 Masehi. Penemuan utama dari Ptolemy yaitu Almagest. Almagest ini adalah karya tulis Claudius Ptolemy yang paling terkenal dalam bidang astronomi, diantaranya menjelaskan pergerakan planet-planet dan menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Yang kedua, mengembangkan table core atau tali busur, Kemudian Ptolemy menyumbangkan karya pentingnya yaitu Geographic Sintaksis yang memuat pengetahuan geografis tentang dunia berpenduduk yang dikenal pada masa itu. Claudius juga terkenal dalam bidang trigonometri. Ptolemy menggunakan trigonometri untuk menghitung gerakan benda langit dan memprediksi posisi planet-planet. Dan tokoh yang terakhir yaitu Diopantus. Diopantus lahir sekitar tahun 100 sampai 170 Masehi. Karya Diopantus yang terkenal adalah yang pertama, Matematika Bidang Aritmetika. Karya ini merupakan kumpulan masalah aljabar yang memuat penyelesaian persamaan termasuk persamaan linear dan persamaan kuadrat. Yang kedua, mengembangkan notasi aljabar sederhana pertama. Yang ketiga, Diopantus mengkaji persamaan Diopantin atau persamaan dengan solusi bilangan bulat. Dan yang keempat, Diopantus mengembangkan metode untuk memecahkan persamaan kuadrat. Dari ketujuh tokoh yang mengkaji matematika pada pusat pembelajaran museum, dapat disimpulkan bahwa para tokoh tersebut telah berjasa dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan metode penelitian. Yang kedua, menghubungkan geometri dengan aljabar. Yang ketiga, memecahkan berbagai masalah praktis dengan menggunakan matematika. Keempat, menemukan mutasi, notasi, dan simbol dalam matematika. Yang kelima, mengembangkan dasar-dasar matematika. Demikian penjelasan saya, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan takut gagal karena kegagalan adalah langkah pertama menuju keberhasilan.